Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sareng wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini guys kita akan nonton satu video nih. Warga Bangladesh sudah mulai berleluasa di Malaysia dan mulai mengambil tempat tenaga kerja lokal dan juga menggantikan tenaga kerja Indonesia guys. Jadi orang Malaysia sekarang sudah mulai takut dengan, bukan lagi takut, sudah mulai risau tentang ini. Jadi kita akan nonton video ini. Untuk nonton lebih lanjut, ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen dan share, dan saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video yang satu ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Malaysia kini menghadapi dilema besar yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Negara yang selama ini menganggap dirinya unggul di Asia Tenggara, kini harus menghadapi konsekuensi dari kebijakan-kebijakan mereka sendiri. Akibat berani meremehkan Indonesia, Malaysia justru menghadapi tantangan serius di dalam negerinya. Salah satu masalah terbesar yang kini mencuat adalah dominasi pekerja Bangladesh yang semakin merajalela di berbagai sektor ekonomi. Ini yang saya maksudkan tadi guys. Tahun terakhir, jumlah pekerja migran asal Bangladesh di Malaysia meningkat secara drastis. Data dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta pekerja asal Bangladesh telah membanjiri pasar tenaga kerja Malaysia, baik yang legal maupun ilegal. Mereka mengisi berbagai sektor, mulai dari konstruksi, kebunan, restoran, hingga sektor informal. Keberadaan mereka tidak hanya membantu roda ekonomi Malaysia tetap berputar, tapi juga mulai menggeser dominasi pekerja lokal dan tenaga kerja asal Indonesia yang sebelumnya mendominasi sektor-sektor tersebut. Apa yang membuat kondisi ini semakin mengkhawatirkan adalah tingkat kelahiran masyarakat lokal Malaysia yang terus merosot. Menurut data dari Departemen Statistik Malaysia, angka kelahiran di Malaysia pada tahun 2023 turun hingga 6,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan angka terendah dalam sejarah Malaysia, yang menunjukkan tren penurunan populasi yang signifikan. Sementara itu, pekerja Bangladesh justru semakin banyak yang menikah dengan perempuan lokal Malaysia. Jadi warga Bangladesh lah. Jadi warga Malaysia. Membuat masyarakat Malaysia terbelah. Di satu sisi ada yang melihatnya sebagai konsekuensi dari ketergantungan Malaysia terhadap tenaga kerja asing. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat Malaysia justru mulai merasa bahwa negara mereka semakin dikuasai oleh pendatang. Sentimen anti-imigran pun meningkat tajam di Malaysia. Dan pekerja Bangladesh menjadi sasaran utama kemarahan rakyat Malaysia, yang mulai merasa tersisih di negaranya sendiri. Dampak ekonomi dari fenomena ini juga tak bisa dianggap remeh. Banyak pengusaha Malaysia lebih memilih pekerja asal Bangladesh dibandingkan tenaga kerja lokal, atau bahkan pekerja asal Indonesia. Alasannya sederhana. Pekerja Bangladesh dianggap lebih murah, lebih patuh, dan lebih rajin bekerja dibandingkan tenaga kerja lokal yang seringkali menuntut gaji lebih tinggi dan memiliki banyak tuntutan hak tenaga kerja. Oke guys, jadi di sini kalau kita boleh lihat, tenaga kerja asing ini lebih disukai kalau di Malaysia, mungkin sebab tuntutan dia lebih kurang dan juga murah kan, gaji dia murah, dan ini mengakibatkan di Malaysia ini bermaharajalelannya warga Bangladesh di Malaysia. Jadi sebenarnya banyak, ini yang jujur lah yang saya selalu baca di media-media, banyak orang-orang Malaysia yang sebenarnya kurang selesa dengan hadirnya warga Bangladesh yang ada di Malaysia, sebab banyak kejadian yang tidak diingini terjadi kalau ada pekerja daripada Bangladesh ini guys. Jadi kalian bisa cari di berita-berita, banyakkan berbanding dengan pekerja TKI, tenaga kerja Indonesia. Saya rasa tenaga kerja Indonesia jauh lebih bagus kalau mau dibandingkan dengan warga Bangladesh guys. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi guys. Kita sambung lagi nonton. Akibatnya, banyak pekerja lokal Malaysia yang menganggur. Dan angka pengangguran guys, pun ini mulai betul meningkat. guys. Banyak Lebih pekerja jauh lagi, Malaysia yang mulai dominasi pekerja Bangladesh ini juga membuat beberapa sektor usaha kecil di Malaysia semakin sulit berkembang.
Pedagang-pedagang kecil Malaysia mulai mengeluhkan bahwa banyak toko, restoran, dan bisnis kecil lainnya yang sekarang dimiliki oleh orang-orang Bangladesh. Tak hanya sebagai pekerja, mereka juga mulai mengambil alih sektor usaha lokal. Fenomena ini mirip dengan yang terjadi di Arab Saudi, di mana banyak bisnis kecil dikuasai oleh pekerja migran asal Asia Selatan. Tak berhenti sampai di situ, pengaruh pekerja Bangladesh di Malaysia juga mulai terlihat dalam aspek politik. Banyak Aspek partai politik di pun ada, Malaysia guys. yang mulai mendekati komunitas Bangladesh untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilu. Mati lah. Beberapa analis politik Malaysia bahkan menyebut bahwa dalam beberapa dekade ke depan, komposisi etnis Malaysia bisa berubah secara signifikan. Dengan meningkatnya populasi keturunan Bangladesh yang mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Aduh. Fenomena ini menjadi ironi besar bagi Malaysia, yang selama ini kerap merendahkan pekerja Indonesia. Harap-harap tidak Malaysia masuk di selama Sabah dan Sarawak bertahun-tahun lah di menganggap bahwa Bangladesh. tenaga kerja Indonesia hanyalah pekerja kasar, bahkan seringkali mendapatkan perlakuan buruk. Namun kini, ketika pekerja Indonesia mulai berkurang di Malaysia, akibat meningkatnya kesejahteraan di Indonesia, Malaysia justru menghadapi krisis tenaga kerja dan dominasi asing yang lebih besar dari pekerja Bangladesh. Indonesia sendiri kini semakin mandiri, dan tak lagi bergantung pada ekspor tenaga kerja ke Malaysia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, hilirisasi industri, serta meningkatnya investasi dalam negeri, banyak pekerja Indonesia kini lebih memilih bekerja di dalam negeri dengan upah yang lebih baik. Berkat kebijakan hilirisasi, Indonesia kini menjadi pusat manufaktur dan industri di Asia Tenggara. Bahkan, banyak investor yang kini lebih memilih menanamkan modal di Indonesia dibanding di Malaysia, karena ekonomi Indonesia jauh lebih stabil dan memiliki tenaga kerja yang lebih kompeten. Kota-kota. Nah guys, jadi kalau kita lihat ini, Indonesia sudah mulai bagus dia punya sistem ekonomi kan, jadi ini yang menyebabkan tenaga kerja Indonesia itu tidak lagi keluar gitu, jadi semua stay di Indonesia, sebab sudah wujud lapangan pekerjaan yang banyak kalau di Indonesia, sebab hilirisasi sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri guys, dan ini satu berita yang sangat gembira buat Indonesia, tapi sangat mendukacitakan buat negara tetangga gitu yang memerlukan tenaga kerja daripada Indonesia. Ini kalau pendapat saya guys, kita sambung lagi nonton. Unicorn besar seperti Jakarta dan Bandung, kini menjadi tempat lahirnya unicorn-unicorn baru, dan Indonesia telah menjadi magnet bagi talenta-talenta terbaik dunia. Sementara Malaysia sibuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka buat, Indonesia sudah melangkah jauh, mendominasi pasar global, dengan kekuatan ekonomi yang tak terhentikan. Indonesia yang dulu sering dipandang sebelah mata oleh Malaysia, kini berdiri gagah sebagai kekuatan baru di kawasan. Nah, macam mana tuh guys? Malaysia yang dulu congkak dan merasa lebih unggul, kini harus berjuang mati-matian. Dulu sering meremehkan menghadapi Indonesia. ancaman dari dalam negeri mereka sendiri. Malaysia dulu sering meremehkan Indonesia, tapi kini mereka yang harus menanggung akibatnya. Dengan ekonomi yang semakin rapuh, ketegangan sosial yang meningkat, dan identitas nasional yang terancam, Malaysia kini harus menghadapi salah satu krisis terbesar dalam sejarah mereka. Senjata Lebih yang lanjut, makan tuan keputusan guys. Malaysia untuk terlalu bergantung pada tenaga kerja asing kini menjadi senjata makan tuan. Banyak pekerja Bangladesh yang telah menetap lama di Malaysia dan mulai membangun komunitas mereka sendiri. Iya. Mereka semakin solid, memiliki jaringan bisnis yang kuat, dan secara perlahan mulai mengambil alih banyak sektor di Malaysia. Hal ini membuat warga asli Malaysia semakin tersudut dan merasa kehilangan kendali atas negaranya sendiri. Bahkan di sektor properti, fenomena ini sudah mulai terasa. Harga properti di beberapa wilayah Malaysia meningkat akibat banyaknya pekerja Bangladesh yang menetap secara permanen dan membeli rumah. Pemerintah Malaysia pun kini mulai kebingungan menghadapi masalah ini. Di satu sisi, mereka membutuhkan tenaga kerja Bangladesh untuk menopang ekonomi. Tetapi di sisi lain, Apa mereka nasihat mulai kalian takut guys kehilangan kalau kendali tentang atas hal negara ini, mereka perkara sendiri. ini? Keadaan Coba semakin komen di memperparah kolom komentar dengan memburuknya bawah, guys. ekonomi Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan kurangnya inovasi industri membuat Malaysia semakin tertinggal dibandingkan Indonesia yang kini mulai mengembangkan hilirisasi sumber daya alamnya. Malaysia yang dulu sering meremehkan Indonesia, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mulai kalah dalam banyak aspek, termasuk ekonomi, industri, dan tenaga kerja. Malaysia kini harus menghadapi konsekuensi dari kebijakan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun mereka terlalu percaya diri, dan menganggap Indonesia sebagai negara yang selalu di bawah mereka. Namun kini, dengan kebangkitan ekonomi Indonesia dan perubahan demografi yang terjadi di Malaysia, negeri jiran itu harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka tengah menghadapi ancaman besar
dari dalam negeri mereka sendiri. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum ini dan mempercepat transformasi ekonominya. Dengan penguatan sektor industri, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan inovasi yang terus berkembang, Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi yang lebih dominan di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, Malaysia harus mulai introspeksi dan merumuskan kembali kebijakan-kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inovatif untuk menghindari krisis yang lebih besar di masa depan. Jika tidak, mereka bisa terjebak dalam stagnasi yang lebih lama dan terus tertinggal dalam persaingan regional. Saat ini, masa depan ekonomi kedua negara akan sangat bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan. Banyak pengamat ekonomi yang mulai memprediksi bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, Malaysia bisa menghadapi krisis sosial yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Dominasi pekerja Bangladesh yang semakin kuat, ditambah dengan ketidakmampuan pemerintah Malaysia mengendalikan situasi, bisa menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu. Indonesia kini hanya perlu terus fokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri dan memperkuat posisinya di kancah internasional. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa semakin meninggalkan Malaysia jauh di belakang. Demikian video yang baru kita nonton bareng begitulah video yang baru kita nonton. Apa pendapat kawan-kawan semua tentang video yang baru kita nonton itu tadi, guys? Jadi kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, oleh karena tenaga kerja Indonesia yang sudah mulai berkurangan di Malaysia ini, jadi menyebabkan Malaysia banyak mengambil tenaga kerja daripada luar gitu. Dan contohnya Bangladesh, dan ini yang menyebabkan warga-warga Bangladesh semakin banyak di Malaysia. Apapun, warga tempatan lebih suka TKI, guys, tenaga kerja Indonesia berbanding Bangladesh. Orang-orang umum lah, orang ramai masyarakat di Malaysia. Tetapi kalau pengusaha-pengusaha, dorang lebih memilih yang murah. Contohnya orang-orang Bangladesh ni kan, dorang lebih murah gitu. Dorang punya gaji lebih murah. Tapi yang paling banyak buat case di Malaysia juga adalah orang-orang Bangladesh kan, dan itu bikin orang Malaysia itu tidak nyaman gitu. Itu yang satu masa nanti mungkin kalau terlampau banyak warga Bangladesh pun akan menjadi salah satu suku di Malaysia, guys. Gimana tuh kalau jadi begitu? Mudah-mudahan tidak sampai Sabah dan Sarawak lah. Dan semoga video ini mengedukasi, memberi hiburan, dan yang paling penting mengisi masa lapang kawan-kawan semua. Komen di ruangan komentar di bawah, guys, apa pendapat kawan-kawan tentang video yang baru kita nonton, dan moga-moga kawan-kawan semua sudi bergabung dan mendukung channel kecil saya ini. Terima kasih kerana menonton. Saya BDT. Sampai kita bertemu di episode akan datang, guys. Assalamualaikum. Salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.